Shalom umat Tuhan yang dikasihinya, saya percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan mau menyatakan kasih, hikmat, dan damai sejahteranya dalam kehidupan kita. Dan tentunya melalui setiap firman yang kita dengar dan juga kita renungkan, hikmat itu mengalir dalam kehidupan kita sehingga pikir, laku, ucap kita, di situ ada hikmat Tuhan yang mewarnainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pemberitaan firman oleh Yesus Kristus pada saat dia menyampaikan berita Injil di tengah-tengah umat manusia yang bersama-sama dengan dia, pada saat itu tentunya ada beberapa kelompok orang yang mendengarkan. Tentunya kelompok-kelompok ini juga ada di dalam gereja masa kini, di mana setiap orang yang mendengar berita tentang Kristus, berita firman Tuhan, memiliki respon yang berbeda, memiliki ketekunan yang berbeda, dan juga memiliki daya serap yang berbeda. Dan mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan 36. Saya akan bacakan ayat 30 sampai 32 saja. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, di dalam pembacaan ayat ini, ada kelompok yang pertama, yaitu adalah kelompok orang percaya. Di situ dikatakan kelompok orang-orang Yahudi yang percaya kepada perkataan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya ditandai apa? Orang itu datang kepada Yesus. Orang itu mendengar apa Yesus katakan. Lalu orang itu menerima perkataan Yesus dan dia menjadi percaya dari segala apa yang Yesus katakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada gereja masa kini pun juga kita banyak melihat, bahkan mungkin diri kita sendiri sebagai orang percaya yang datang kepada Yesus, mendengar firman Tuhan, kemudian mengerti firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan menjadi percaya kepada firman Tuhan. Tetapi ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok para murid. Kelompok para murid ini artinya adalah orang yang selalu mengikuti gurunya, orang yang bersama dengan Yesus, orang yang hidup bersama dengan Yesus, orang yang mendengar pengajaran Yesus, bahkan melihat apa yang Yesus lakukan, menirunya, bahkan mendengar apa yang Yesus katakan, lalu menyimpannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah golongan para murid. Mereka yang mempelajari, mengikuti apa yang gurunya katakan dan lakukan, serta tetap memegang teguh firman Tuhan itu. Ini adalah golongan para murid. Dia mempola apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, saudara, di dalam gereja masa kini pun juga ada golongan para murid di dalam gereja. Yaitu apa? Orang-orang yang bersedia dimuridkan, orang-orang yang bersedia menyerap firman Tuhan, orang-orang yang bersedia untuk diajar, orang-orang yang bersedia untuk belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui setiap pengajaran di pemuritan. Namun tahukah saudara, ada kelompok yang ketiga. Kalau saudara pelajari baik-baik di dalam ayat yang ke-32, saudara, sebenarnya semua menyampaikan ada kelompok yang ketiga, yaitu apa saudara? Orang merdeka. Dikatakan di sini saudara ya, dikatakan di sini ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Dan perhatikan kalimat berikutnya, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman itu menggunakan kata logos. Jadi apa yang kita dengar dari Yesus, dari yang Yesus ucapkan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan yang diajarkan, saudara, lalu kita simpan itu di dalam pengetahuan dan pengertian kita. Ya, kita mulai belajar melakukannya. Tetapi berbicara tentang kebenaran, kebenaran itu menggunakan kata aletheia. Artinya apa saudara? Artinya orang yang mengetahui kebenaran itu artinya adalah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu mengerti firman itu, belajar melakukannya, bukan hanya sekali dua kali, tetapi berulang-ulang kali. Sehingga apa? Mereka bukan hanya mendengar firman, mereka menyerap firman, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka mendapatkan kebenaran dari ketika mereka melakukan firman itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, contoh misalnya begini saudara ya. Kenapa kita perlu mengembalikan perpuluhan?
Seringkali kita berpikir buat apa mengembalikan perpuluhan, kok Tuhan sudah kaya kok gitu saudara ya kan. Kenapa kita perlu memberikan persembahan saudara ya. Nah saudara yang dalam Tuhan kita mungkin tidak mengerti tentang hal itu, tapi kita mau belajar melakukannya. Kita mengembalikan perpuluhan, kita menaburkan persembahan. Saudara yang dalam Tuhan, saya percaya ketika kita taat, kita belajar firman, kita taati, kita menjadi seorang murid. Tetapi ketika kita terus melakukannya, lalu Tuhan berbicara, kenapa kita perlu mengembalikan perpuluhan dan menaburkan persembahan? Supaya kita tidak menjadi hamba dari berkat, tetapi justru kita yang mengelola berkat untuk kemuliaan Tuhan dan untuk digunakan dengan cara yang tepat. Saudara yang dalam Tuhan, kita perlu memahami akan hal ini. Itu hanya salah satu contoh dari kebenaran yang kita dapatkan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kelompok yang ketiga ini disebut sebagai kelompok orang-orang merdeka. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah cukup menjadi orang percaya? Atau kita menjadi murid-murid? Atau kita menjadi orang merdeka? Mari responi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, bukan hanya sekali dua kali, tetapi lakukan berkali-kali, sampai kau menemukan kebenaran melalui setiap apa yang kau kerjakan sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita, memerdekakan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan melalui kebenaran firman ini, kami boleh menangkap apa yang datang dari Tuhan sebagai yang terbaik. Dan biarlah kami Tuhan, bukan hanya menjadi orang percaya, tapi menjadi murid. Tidak hanya sampai di situ, tapi menjadi orang-orang yang merdeka. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.